Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mr. Yeremia di Symphony Trader Group. Teman-teman, senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali di video kali ini. Setelah cukup lama ya kita nggak charting-charting lagi. Ya, maklum teman-teman. Kebetulan hampir 1-2 bulan ini saya lagi fokus mengembangkan sebuah eh, metode trading core 4 ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui. Tapi OVO supply demand terus berjalan dan memang ini adalah basic kita ya guys ya. Oke teman-teman, di hari ini, hari Senin, tanggal 7 Juli, kita akan charting-charting lagi, kita akan coba lihat apakah kita punya area-area yang bagus untuk kita meletakkan pending order kita ya guys ya. Nah, apa kabar teman-teman semua, para trader, khususnya teman-teman Symphony? Semoga dalam keadaan sehat dan profitnya baik-baik, tradingnya baik-baik aja ya. Walaupun memang eh, beberapa bulan yang lalu teknik OVO supply demand itu lagi mengalami eh, bulan loss ya. Tapi puji Tuhan bulan kemarin di Juni kita banyak banget profit ya. Kita profit beruntun lumayan banyak. Oke, teman-teman, kita akan langsung ke chart aja. Kita akan coba lihat beberapa area-area yang menarik. Apakah ada untuk kita jadikan area entry kita. Ya, seperti biasa teman-teman. Oke, EMA-nya sudah aktif. AUFO-nya juga. Oke, teman-teman, ada yang bertanya, ini Mas Yer pakai tools ya untuk mengidentifikasi area. Ya, saya pakai tools namanya AUFO. Ya, ini. Tapi kalaupun tutup indikator menggunakan pandangan mata saja juga bisa ya guys ya. Kita akan coba tanpa indikator ya guys. Tapi kalau EMA wajib teman-teman. Ya, EMA wajib. Oke, kita sudah lihat AUD chart tidak ada. Kita tidak punya plan di sana. Lagian trennya nggak jelas. AUD ada tren yang cukup jelas, yaitu valid downtrend. Para EMA berada di bawah EMA 200 dan harga berada di bawah EMA 200 dan cukup kuat downtrend. Namun kita nggak punya area. Bagi Anda yang penganut expired downtrend, mungkin Anda akan berkata ini sudah expired downtrend, bisa aja ya. Saya pakai auto climate juga bawaan dari Mas Duen Anggara ya, cuman belakangan saya jarang pakai lagi karena saya berpikir kalau harga mau turun dia pasti akan turun terus gitu ya. Ya kita nggak tahu sampai batas di mana gitu. Jadi kita bisa sell only gitu, selama ada kesempatan ya. Tapi ada baiknya juga untuk meminimalisir apalagi sebagai pemula. Jangan sampai sell pada saat downtrendnya sudah lemah atau buy pada saat uptrendnya sudah melemah gitu ya. Itu juga boleh. Oke, AUD tidak ada teman-teman. AUD nggak ada ya. Kita nggak punya area dan areanya jelek banget. Teman-teman dihindari yang seperti ini. Ya jangan trading kalau lihat kondisi market seperti ini guys. Jangan. Gitu ya. Ada nge-lag nih. Kondisi seperti ini jangan trading. Ini area yang dihindari aja. AUD NZD sebenarnya ada, cuman kurang menarik ya letaknya. Di sini ada rally base rally, ini teman-teman. Rally base rally, layout yang cukup kuat dan sudah sempat di reject ya di sini. Cuman belum terfill ya. Hanya sisi kirinya kurang menarik, teman-teman. Sisi kirinya ya rame begini dan tidak clear ya. Jadi kita abaikan aja. Saya nggak ambil area ini. AUD USD tidak ada. Oke teman-teman, kita cepat aja. Trading itu tidak perlu ribet ya. Kita tetap dengan rule yang sama. Kita menggunakan strategi yang baku dari
tahun ke tahun, guys. Jangan 1 bulan ganti metode, 2 bulan ganti strategi, gitu ya. Bahkan 3 bulan ganti strategi. Anda tidak bisa lihat probabilitasnya, teman-teman. Ya, jadi saya sudah membuktikan hampir 7 tahun, ya 6-7 tahunan menggunakan metode AUFO supply demand. Hasilnya baik-baik aja dan tidak ada yang perlu untuk kita rubah. Di sini ada rally based rally, cuman jelek ya. Tidak ada leg in yang jelas, teman-teman. Saya nggak lihat ada leg innya. Ya, nggak tahu kalau di H4 ya. CHFJPY lumayan kencang uptrendnya, guys. Lumayan kuat uptrendnya. Dan ini lumayan lama ya. Apakah akan jenuh uptrendnya? Oke, teman-teman lihat ya. Kadang-kadang kadang saya berpikir, ya itu dia, di sini bisa buy gitu ya. Di sini bisa buy. Di sini bisa buy ya. Tapi teman-teman jangan pikir bahwa yang menggerakkan ini berarti indikator gitu. Bahwa pada saat harga menyentuh EMA 100 harga naik, menyentuh EMA 100 harga naik, dan begitu seterusnya. Tapi jangan pernah Anda berkesimpulan bahwa harga kalau menyentuh EMA 100 pasti mantul gitu. Atau menyentuh EMA 200 pasti mantul. Jangan, teman-teman. Karena di balik itu ada penggerak market yang sesungguhnya. Di sini ada demand gitu ya. Di sini ada demand. Teman-teman lihat nih, ini demand, ini demand. Ya, di sini ada demand. Teman-teman perhatikan aja. Ya, di sini ada demand juga, ya. Jadi ya berkebetulan gitu. Berkebetulan EMA 100 ada di sana dan work bekerja. Ya sudah. Kita fokus di EMA 200 ya. Oke, CFJPY kita nggak ada area di sana. Euro AUD tidak ada. Eurochat tidak ada. Di sini ada rally based drop. Drop based rally dan sudah bekerja dan kali ini responin lagi alias dihargai dengan cukup bagus di sini. Kita nggak punya area di sana. Euro CHF, sepi ya. Hari Senin, kebetulan saya sama sekali nggak lihat chart tadi teman-teman. Saya langsung rekam dan saya langsung charting sekarang. Jadi saya belum lihat kondisi sebelumnya. Kebetulan kita nggak ada transaksi yang nginap ya, nggak ada. Semua transaksi clear. Jadi hari Senin ini benar-benar kita mau cari peluang ya. Euro JPY nggak ada teman-teman. Kita nggak lihat ada zone yang menarik. Oke, perlu teman-teman tahu bahwa saya hanya penganut aliran ini teman-teman. Rally base rally dan drop base drop only. Jadi saya nggak ambil area dengan formasi rally base drop dan drop base rally enggak. Ya, saya nggak ambil area itu. Jadi saya hanya penganut aliran rally base rally dan drop base drop. Ya, DBR dan RBR. Hanya itu aja, teman-teman. Kenapa kok begitu, Mas? Oke, jawabannya sederhana karena rally base rally dan drop base drop adalah formasi yang original gitu ya. Nah, biasanya drop base rally atau rally base drop itu hanyalah area yang terbentuk setelah meresponi rally base rally atau drop base drop. Ya, jadi kita mau mengambil area yang original. Ya, teman-teman ya. Oke. Euro USD ini per 1 juta umat. Nggak ada area ya, teman-teman. Nggak ada area juga. Walaupun di sini ada rally base drop, cuman ekor ini nggak menarik. GBP chat tidak ada. GBP CHF saya sudah sempat tandai area ini, tapi EMA-nya sudah lewat. Jadi expired. Ya teman-teman, jadi Anda harus punya rule dulu gitu. Untuk menentukan bahwa saya mau ambil area yang mana.
Ya tergantung Anda gitu. Kalau teman-teman penganut day trader, ya boleh ambil EMA 100, scalping boleh ambil EMA 50. Nah, tapi saya yang cenderung konservatif dan swing, basically saya swinger teman-teman. Ya, kalaupun saya mengembangkan saat ini metode terbaru kami, yaitu Core 4, yang cenderung day trader, eh, itu karena saya sudah terlebih dahulu terbentuk menjadi swinger. Sehingga memang kalau menurut saya sih ya, alangkah lebih baik kita tuh jadi swinger dulu, baru jadi scalper. Daripada dari scalper jadi swinger itu susahnya minta ampun, teman-teman. Jadi lebih baik kita dari swinger jadi scalper. Karena kenapa? Karena meskipun kita adalah swinger, kita tetap bisa scalper, menjadi seorang scalper, tapi scalper yang menjaga risk dengan sehat gitu. Nah, kebanyakan scalper kan kurang sehat ya jaga risknya. Sehingga akhirnya apa? Ketika diajak untuk jadi swinger, waduh, susahnya minta ampun. Ya, jadi kalau saya sarankan, bentuk dan latih diri Anda dulu jadi seorang swinger. Gitu. Ya ini saran doang ya. Teman-teman kan ya bisa berbeda pendapat dengan saya. Ya karena saya sendiri merasakan manfaatnya gitu. Nah, jujur teman-teman, hampir 1 tahun ini saya agak agak bercampur gitu, swing dan scalper. Tapi saya tetap merasa saya seorang swinger karena saya membawa gaya, mindset, pola pikir, dan psikologi emosional saya itu yang adalah seorang swinger, saya bawa ke scalper gitu. Bayangkan scalper saya pakai risk kecil, saya jaga drawdown. Coba. Jadi kebanyakan kan scalper kan agak kurang menjaga drawdown. Ya, jujur teman-teman, untuk scalper bagi saya, risk sampai max drawdown itu di atas 10% bagi saya sudah besar. Bagi saya. Ya, itu kenapa? Karena saya membawa mindsetnya seorang swinger gitu. Ya, baru Anda akan bertanya, masa sih Mas, mungkinkah kita bisa menemukan metode trading atau sistem trading scalping yang risknya tidak lebih dari 15 contohnya, atau 10% atau sampai maksimal contohnya 20% gitu. Bisa teman-teman, siapa bilang tidak? Gitu ya. Nah, jadi pada umumnya kan orang kalau scalping itu kan apa itu? Max drawdown-nya bisa 50%, bahkan 80%. Ya, bahkan apa namanya? 100%. Yang penting siap injek. Waduh, teman-teman ya. Oke, kita mungkin beda mindset di situ ya. Ya, mungkin bagi Anda mengatur money management itu adalah dengan mengatur balance gitu. Oke, saya deposit $100. Kalaupun $100 ini MC, ya nggak apa-apa. Aku sudah punya dana injek $1.000 lagi gitu. Atau $900 lagi. Artinya saya hanya merisikokan 10%. Ya, sah-sah saja ya. Tapi agak gimana ya saya melihat akun saya gitu ya, MC. Gimana teman-teman menemukan akun MC? Saya sih secara psikologis nggak ini ya, nggak menurut saya agak kurang sehat lah gitu. Ya, akun MC itu kan agak kurang sehat ya. Mau nunjukin ke teman atau menunjukin portofolio ke investor juga ngeri-ngeri sedap gitu. Lihat akun MC. Margin call nih, iya. Aduh. Kalau kita hubungkan ke MK5 ya kan, atau MI FX Books itu. Nah, itu repot ya, teman-teman. Terdeteksi margin call. Ini kita kayaknya nggak dapat area, teman-teman. Kita nggak ada area yang bagus-bagus. Ya, jadi CF, JPY, ZDUT. Apakah kita hanya lihat-lihat aja tanpa punya plan? Mungkin ya. Mungkin AUFO libur hari ini, teman-teman. USD CHF. Hmm. Teman-teman, ini bukan karena direspon ya. Ini bukan karena direspon. Sorry ya. Sedikit saya keluarkan ilmu saya nggak apa-apa lah ya. Ini bukan karena direspon. Seandainya pun tidak direspon, saya akan menandai ini sebagai area. Ini sebagai area. Cuman ada cumannya. Mungkin saya nggak akan ambil gitu. Mungkin saya nggak akan ambil. Karena apa? Bagi saya drop base drop yang seperti ini tuh agak kurang cocok bagi saya ya, bukan area makan saya. Karena saya nggak lihat ada leg in yang jelas gitu teman-teman. Ini leg innya nggak jelas di sini. Ya kira-kira AUFO nandain nggak? Coba kita lihat. Tuh AUFO nandain teman-teman. Nih di sini sempat ditandain AUFO. Ya
G2 nih AUVO nih teman-teman ya. Asal kita tahu menggunakannya. Lihat harga masuk. Emang EMA belum masuk ke dalam area, tapi kalau kita pasang distal dan proksimalnya dia pasti dalam area. Kurang lebih lah ya. Oke, mendekati ya. Jadi ketika di sini kita sudah hit TP1. Oke, teman-teman. Tapi semua butuh waktu untuk belajar ya. SDCPY juga nggak ada area, teman-teman. Audio. Oke, kita sudah lihat semua, teman-teman, di H1. Ya, kita hanya lihat H1 aja. Nah, untuk sementara ini mungkin hanya sebatas jadi video edukasi aja ya, rekan-rekan. Kita nggak ada area untuk saat ini. Jadi, kita skip dulu untuk AUVO, kita libur dulu hari ini, dan kita lihat apakah nanti akan ada plan di hari-hari berikutnya. Oke, teman-teman, see you